Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, untuk yang video sebelumnya itu saya presentasi hanya chapter 5 saja. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi TSI, Teknologi Sistem Informasi, itu dari chapter 1 sampai dengan chapter 6. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, bab 1, yaitu pengenalan sistem informasi. Jadi, apa sih itu sistem informasi? Jadi, sistem informasi itu merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Jadi, sistem informasi ini ya cukup penting ya untuk suatu perusahaan. Nah, sistem-sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, para karyawannya, lalu teknologi informasinya, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Nah, tujuannya apa sih sistem informasi itu? Nah, tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Nah, sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Nah, data yang diolah tersebut tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Nah, untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar. Yang pertama itu relevance, timeless, dan ketiga itu accurate. Jadi relevance ini tepat kepada orangnya, timeless tepat waktu, dan accurate akurat atau tepat nilainya. Nah, apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan ya garbage atau sampah lah gitu. Nah, fungsi sistem informasi ada banyak fungsinya, namun saya hanya mengambil 7. Jadi yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Lalu menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi, dan terakhir mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Kita akan bahas komponen-komponen apa saja yang ada di sistem informasi itu. Nah, ada 6. Yang pertama itu komponen input, data yang masuk ke dalam sistem informasi. Lalu yang kedua itu ada komponen model, kombinasi dari prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran diinginkan. Lalu yang ketiga itu ada komponen output, hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakaian sistem. Keempat, komponen teknologi, alat dalam sistem informasinya, teknologi apa saja. Lalu kelima, komponen basis data, kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Lalu keenam, terakhir adalah komponen kontrol, komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Nah, ciri-cirinya apa saja sistem informasi ini? Baru, informasinya itu baru dan segar, yang dapat diterima oleh penerima informasi. Lalu kedua, tambahan, informasi dapat diperbaharui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Lalu kolektif, informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Penegas, informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya sudah ada. Nah, contohnya apa saja? Itu kayak knowledge work system ya. Kalau knowledge work system itu bertugas untuk menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dipusatkan pada suatu server tertentu. Lalu ada contohnya Transaction Processing System, Office Automation System juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab 2. Itu materinya tentang organisasi strategi, keunggulan kompetitif, dan sistem informasi. Jadi ketiga hal tersebut saling bergantung. Nah, persaingan itu merupakan kunci penentu keberhasilan sebuah organisasi bisnis. Strategi persaingan yang diterapkan oleh bisnis atau industri mampu memberikan keunggulan organisasi dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan prosesnya. Nah, keunggulan kompetitif akan membawa organisasi pada kemampuan mengendalikan pasar dan meraih keuntungan usaha. Hubungan antara strategi kompetitif perusahaan
dan manfaat. Penggunaan sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan, mulai dari perencanaan, analisa dan perancangan, sejalan dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan bisnis. Maka pemisahan antara teknologi informasi dan strategi kompetitif perusahaan semakin tidak terlihat. Nah, oleh karena itu, seluruh strategi kompetitif perusahaan harus memiliki teknologi informasi. Nah, sistem informasi secara umum memiliki beberapa peranan dalam perusahaan. Ada 4 peran. Yang pertama itu minimize risk, meminimalkan risiko. Lalu kedua, reduce cost, mengecilkan atau meminimalkan pengeluaran. Added value, menambah nilai dalam suatu perusahaan. Lalu create new realities. Di sini ada 5 strategi kompetensi dasar dalam bersaing, yakni strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategy, lalu strategi diferensiasi, differentiation strategy, lalu strategi inovasi, innovation strategy, strategi pertumbuhan, growth strategy, strategi aliansi, alliance strategy. Nah, gitu ya. Lalu strategi dasar bisnis dengan memanfaatkan IT. Yang pertama itu building customer value via internet. Strategic alignment itu fokus pada kepastian hubungan bisnis dan perencanaan teknologi informasi, seperti penetapannya, pemeliharaan, dan validasi usulan dari nilai tambahan teknologi informasi. Lalu ada value delivery, research management, risk management, dan performance management. Nah, sistem informasi dan teknologi informasi ini memberikan 4 peran utama dalam organisasi bisnis atau perusahaan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, artinya menggantikan peran manusia dengan teknologi informasi, sehingga memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. Lalu meningkatkan sistem informasi, gunanya agar para pemimpin dalam pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif, berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, mudah, murah, dan handal. Lalu ketiga, untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan, dapat menggunakan email atau teleconference. Keempat itu kompetitif. Jadi kompetitif ini artinya digunakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di dalam era persaingan yang semakin ketat sekarang ini. Nah, keuntungan-keuntungannya apa saja dalam penerapan teknologi informasi ini di dalam suatu perusahaan? Yang pertama itu efisiensi tenaga kerja, karena pekerjaan yang manual itu kan sudah tidak lagi ya, sekarang serba robot. Lalu kedua, memperpendek rantai birokrasi dan waktu kerja, sehingga berpengaruh pada penghematan biaya. Dengan tersedianya data dan informasi yang up to date, maka pengambilan keputusan dapat lebih cepat. Lalu penghematan biaya pemasaran dan promosi produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kelima itu dengan penerapan teknologi informasi pada operasional perusahaan, maka sistem dapat terintegrasi. Nah, tantangannya apa saja dari pesaing-pesaing global? Nah, perusahaan multinasional atau multinational corporation (MNC) itu adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaannya, cabang-cabangnya. Nah, keuntungan koordinasi, ada fleksibilitas dalam merespons pesaing di berbagai negara dan pasar. Lalu ada kemampuan untuk merespons perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara lain, kemampuan untuk berbagai menyamai kebutuhan pasar di seluruh Indonesia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, dan sebagainya. Lalu ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pertama, kendala politis. Kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Ketiga, masalah-masalah teknologi. Dan keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan atau para cabang-cabangnya. Nah, manajemen pengetahuan. Sumber daya sebuah perusahaan itu terdiri atas apa saja? Peranti keras komputer, lalu peranti lunak komputer. Itu kayak hardware dan software yang digunakan untuk bekerja. Lalu ada spesialis informasi, pengguna, itu manusia kita sendiri, fasilitas, database, dan informasi.
Dimensi informasi itu ada apa saja? Ada 4 dimensi. Relevansi, itu artinya informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Lalu kedua, akurasi. Ideal, seluruh informasi seharusnya akurat. Lalu ketiga, ketepatan waktu, informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilang peluang yang ada. Keempat, kelengkapan. Nah, para pengguna sehaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Lanjut ke materi bab 3. Materi bab 3 ini kita akan berbicara tentang etika dan privasi. Nah, isu etika di zaman sekarang ini. Etika itu mengacu pada prinsip-prinsip yang benar dan yang salah yang digunakan oleh individu untuk membuat pilihan perilaku mereka. Prinsip dasar etika meliputi tanggung jawab, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Nah, masalah etika utama yang terkait dengan teknologi informasi ini adalah privasi, akurasi, dan properti, termasuk kekayaan intelektual, dan akses terhadap informasi. Privasi mungkin dilanggar saat data disimpan di database atau dikirim melalui jaringan. Kebijakan privasi yang menangani masalah pengumpulan data, akurasi data, dan keresahan data dapat membantu organisasi menghindari masalah hukum. Privasi itu seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, menyangkut hal yang benar dan yang salah. Keamanan informasi. Nah, keamanan itu dapat didefinisikan sebagai tingkat perlindungan terhadap aktivitas kriminal, bahaya, kerusakan, dan kerugian. Nah, definisi yang luasnya itu, keamanan informasi itu mengacu pada semua proses dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi sistem informasi dan informasi organisasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Terdapat 5 faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan organisasi sumber informasi. Pertama itu lingkungan bisnis yang saling terkait, itu saling tergantung dan tanpa kabel, komputer dan perangkat penyimpanan yang paling kecil, paling cepat, lebih murah. Lalu ketiga, mengurangi keterampilan yang diperlukan untuk menjadi hacker komputer. Keempat, kejahatan terorganisir internasional mengambil alih cybercrime. Kelima, kurangnya dukungan manajemen. Nah, ancaman yang tidak disengaja terhadap sistem informasi itu ada tiga ya. Pertama itu spionage atau trespass. Jadi spionage atau pelanggaran terjadi ketika individu yang tidak berwenang mencoba untuk mendapatkan akses ilegal informasi organisasi. Lalu ada pemerasan informasi. Nah, pemerasan informasi terjadi saat penyerang mengancam untuk mencuri atau benar-benar mencuri informasi dari perusahaan. Ada sabotase atau vandalisme. Sabotase dan vandalisme adalah tindakan disengaja yang melibatkan perusakan situs web organisasi yang mungkin merusak citra organisasinya dan menyebabkan pelanggannya kehilangan kepercayaan. Kontrol komunikasi atau juga disebut sebagai kontrol jaringan itu mengamankan pergerakan data jaringan. Nah, kontrol komunikasi itu terdiri dari firewall, adalah sistem yang mencegah akses internet yang tidak sah diakses jaringan pribadi. Lalu ada sistem anti-malware yang juga disebut antivirus. Itu paket perangkat lunak yang mencoba mengidentifikasi dan menghilangkan virus dan worm yang berbahaya di perangkat lunak. Lalu ada whitelisting dan blacklisting. Itu proses di mana perusahaan mengidentifikasi perangkat lunak yang memungkinkannya berjalan di komputer. Lalu ada enkripsi, itu proses pengubahan sebuah pesan asli ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali penerima yang dituju. Lalu ada jaringan pribadi virtual. Itu jaringan pribadi yang menggunakan jaringan publik untuk menghubungkan pengguna. Nah, biasanya itu kayak VPN ya. Ada lapisan soket aman, kita sebut sebagai Transport Layer Security atau TLS. Lalu sistem pemantauan karyawan. Nah, kesimpulan dari bab 3 ini, masalah etika utama yang terkait dengan teknologi informasi itu kan adalah privasi ya, akurasi, properti. Nah, keamanan informasi itu sendiri mengacu pada proses kebijakan yang dirancang untuk melindungi sistem informasi dan informasi organisasi. Nah, ancaman tidak sengaja adalah tindakan yang dilakukan tanpa niat jahat
yang tetap mewakili ancaman serius terhadap keamanan informasi yang meliputi kesalahan manusia dan rekayasa sosial. Jadi intinya berhati-hatilah saat menggunakan informasi. Jangan pernah memunculkan niat negatif atau niat buruk dalam diri kalian untuk menghancurkan privasi dalam menggunakan informasi. Lalu kita langsung masuk ke bab 4. Bab 4 ini kita akan membicarakan tentang keamanan informasi. Nah, ini berhubungan juga ya dengan tadi sebelumnya. Jadi keamanan sistem yang kita bicarakan sekarang ini, yaitu keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan, yang pada hal ini keamanannya melingkupi keamanan data atau informasinya ataupun pelaku sistem user. Baik terhindar dari ancaman dari luar, virus, shipware, tangan-tangan jahil, pengguna lainnya, dan lain-lain. Sistem komputer memiliki data-data dan informasi yang berharga. Melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut sebagai keamanan atau security. Nah, sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan yang berhubungan dengan hilangnya data-data. Sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman atau threats, aspek penyusup, intruders, dan aspek musibah. Jadi manfaat keamanan sistem informasi itu ada apa saja? Nah, sistem informasi dalam suatu perusahaan itu bertujuan untuk mencapai 3 manfaat utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integrasi. Kerahasiaan itu untuk melindungi data dan informasi dari pengguna yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas. Ketersediaan, upaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. Integritas, seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Terdapat jenis ukuran-ukuran keamanan sistem informasi. Untuk melindungi sumber daya organisasi, suatu perusahaan harus menerapkan berbagai jenis ukuran keamanan. Ukuran keamanan yang memadai memungkinkan perusahaan untuk: pertama, melindungi fasilitas komputernya dan fasilitas fisik lainnya. Kedua, menjaga integritas dan kerahasiaan file data. Ketiga, menghindari kerusakan serius atau kerugian-kerugian karena bencana. Nah, ukuran keamanan ini fokus pada 2 hal, keamanan fisik dan keamanan data atau informasi. Keamanan fisik itu sendiri dapat dikelompokkan atas keamanan untuk sumber daya fisik selain fasilitas komputer, keamanan untuk fasilitas perangkat keras komputer. Ukuran keamanan spesifik untuk setiap keamanan spesifik dan keamanan data atau informasi, maka ukuran-ukuran keamanan harus ditetapkan untuk: 1. Melindungi dari akses yang tidak diotorisasi atau diizinkan. Kedua, perlindungan terhadap bencana. Ketiga, perlindungan terhadap kerusakan atau kemacetan. Keempat, perlindungan dari akses yang tidak terdeteksi. 5. Perlindungan terhadap kehilangan atau perubahan-perubahan yang tidak seharusnya. 6. Pemulihan atau rekonstruksi data yang hilang. Nah, keamanan untuk sumber daya fisik atau non-komputer. Ini ada 5 poin. Pertama, sumber daya fisik non-komputer, misalnya kas, sediaan, surat-surat berharga sekuritas, aktiva tetap perusahaan atau arsip-arsip dalam lemari arsip. Kedua, pelindungan dari akses yang tidak diizinkan. Ketiga, perlindungan dari bencana, melengkapi gedung dengan peralatan-peralatan pencegah api dan menyimpan kas pada tempat yang tahan api. Keempat, perlindungan dari perusahaan dan kerusakan dan kemacetan. Kelima, melakukan pemeliharaan rutin atas aktiva-aktiva operasi seperti mobil dan lain-lain, mesin dan lain-lain. Keamanan untuk perangkat keras komputer, itu ada 4 poin. Perlindungan dari akses orang yang tidak diizinkan, perlindungan dari bencana, perlindungan dari kerusakan dan kemacetan. Keempat, membuat rencana backup file. Jadi ketika filenya itu hilang, masih ada backupnya, cadangannya. Lalu ada keamanan untuk data dan informasi, ada 2 poin. Perlindungan dari akses orang yang tidak diotorisasi terhadap data. Perlindungan dari akses data dan informasi yang tidak bisa dideteksi. Perlindungan dari kerugian atau perubahan tidak diharapkan terhadap data atau program.
Ini ada 6 seperti log atau catatan perpustakaan, log transaksi, tombol pelindungan, model file, memori hanya baca atau read only memory, penguncian atau logout. Pemulihan dan rekonstruksi data yang hilang. Nah, 1. Program pencatatan vital, yaitu program yang dibuat untuk mengidentifikasi dan melindungi catatan komputer dan non-komputer yang penting untuk operasi perusahaan, seperti catatan pemegang saham, catatan karyawan, catatan pelanggan, catatan pajak dan bursa, atau catatan sediaan. Kedua, prosedur backup dan rekonstruksi. Backup ini merupakan tindasan copy atau duplikasi dari dokumen, file, kumpulan data, program, dan dokumentasi lainnya yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, prosedur rekonstruksi terdiri dari penggunaan backup untuk mencipta ulang data atau program yang hilang. Kesimpulannya apa untuk bab 4 ini? Jadi kesimpulannya itu, dalam dunia komunikasi, data global dan perkembangan teknologi informasi yang senantiasa berubah, serta cepatnya perkembangan software, keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang sangat mustahil, seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini. Tidak ada satu daerah pun yang betul-betul aman kondisinya, walau penjaga keamanan telah ditempatkan di daerah tersebut. Begitu juga dengan keamanan sistem komputer. Namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut dengan disusunnya rangkuman ini. Semoga dapat memberikan gambaran-gambaran ya tentang sistem keamanan komputer dan dapat meminimalisir terjadinya gangguan pada sistem yang kita miliki, serta sebagai referensi kita untuk masa yang akan datang yang semakin maju dan berkembang. Amin. Masuk ke bab 5, data dan manajemen pengetahuan. Managing database. Nah, di managing semua database. Semua aplikasi IT itu membutuhkan data. Data ini harus berkualitas tinggi, artinya harus akurat, lengkap, tepat waktu, konsisten, mudah diakses, relevan, dan ringkas. Nah, kesulitan untuk mengelola data itu ada 5 poin. Yang pertama, data meningkat secara eksponensial dengan waktu. Banyak data historis harus disimpan untuk waktu yang lama, dan data baru itu ditambahkan dengan cepat. Lalu kedua, berbagai sumber data. Ada 3 sumber data: internal, database perusahaan, dokumen perusahaan. Lalu ada sumber pribadi, pemikiran pribadi, pendapat dan pengalaman. Sumber eksternal, database komersial, laporan pemerintah dan situs web perusahaan. Lalu kesulitan selanjutnya ada data yang busuk atau degradasi data. Nah, pembusukan data ini mengacu pada masalah dengan media tempat data tersebut disimpan. Lalu yang keempat itu ada keamanan data, kualitas dan integritas, dan terakhir itu ada peraturan pemerintah. Nah, kita akan membahas tata kelola data. Tata kelola data itu apa? Jadi tata kelola data itu adalah pendekatan untuk mengelola informasi di seluruh organisasi. Kalau ada data master. Data master itu adalah suatu set data inti, seperti pelanggan, produk, karyawan, vendor, lokasi geografis, dan sebagainya yang menjangkau sistem informasi perusahaan. Nah, menguasai manajemen data itu adalah proses yang mencakup semua proses aplikasi bisnis organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang big data. Apa itu big data? Jadi big data, data yang besar memiliki keragaman volume yang tinggi, aset informasi dengan kecepatan tinggi yang memerlukan bentuk pemrosesan baru untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang ditingkatkan, penemuan wawasan, dan pengoptimalan proses. Karakteristiknya apa saja? Karakteristiknya ada 3: volume, velocity, dan variety. Volume itu merupakan volume pada data besar yang menyajikan masalah manajemen data. Volume ini juga membuat data sangat berharga, terlepas dari sumber, struktur, format, dan frekuensinya. Data tetaplah data yang berharga. Lalu ada velocity, merupakan di mana aliran data ke dalam suatu organisasi meningkat dengan cepat. Kecepatan sangat penting karena meningkatkan kecepatan loop umpan balik antara perusahaan dan pelanggannya. Lalu ada variety, itu merupakan format data tradisional, cenderung terstruktur, dideskripsikan dengan cukup baik dan akan berubah secara perlahan. Lalu ada managing data. Di managing data ini ada 4 poin. Yang pertama, ketika dianalisa secara tepat,
Big data mengungkapkan pola dan informasi bernilai. Lalu yang kedua, lingkungan database berguna untuk menciptakan lingkungan database. Harus dapat memahami relasi antar data, jenis data yang akan dimasukkan dalam database, bagaimana data digunakan, dan bagaimana organisasi sewaktu-waktu dapat mengubahnya secara mudah untuk kepentingan perusahaan. Lalu ada database relational tradisional versus database no-sol, solusi sumber terbuka. Lalu ada leveraging big data, itu ada 5 poin. Yang pertama, menciptakan transparansi, memungkinkan eksperimen. Yang kedua, mengelompokkan populasi untuk menyesuaikan tindakan. Ketiga, mengganti atau mendukung pengambilan keputusan manusia dengan algoritma otomatis. Keempat, inovasi model bisnis baru, produk dan layanan. Kelima, organisasi data, menganalisis lebih banyak data. The database approach. Jadi database ini meminimalkan 3 masalah, yaitu kelebihan, isolasi, dan inkonsistensi data. Sedangkan dia memaksimalkan 3 hal, yaitu keamanan, integritas, dan independensi data. Ada hierarki data. Hierarki data itu ada bit, byte, field, data file or table, lalu ada database. Designing the database itu ada data model, entity, instance, attribute, primary key, secondary key, entity relationship management. Nah, untuk chapter 6 ini, bab 6 ini hanya saya review singkat karena sebenarnya sudah saya bahas, sudah saya kupas ya di video sebelumnya. Tuh, jadi saya hanya bahas inti-intinya saja kalau di chapter 6. Lalu ada database management system, the relational database model. Nah, berdasarkan konsep tabel 2 dimensi ini, ada query language dan kampus data juga. Nah, sekarang kita akan membedakan antara gudang data dengan data mart. Jadi data mart itu murah versi scale down dari data warehouse yang dirancang untuk pengguna akhir. Sedangkan gudang data itu adalah read only. Nah, gudang data dan data mart ini read only, sama-sama read only, dan proses tambahan dihilangkan karena data yang sudah di gudang data tidak diperbarui. Lalu ada siklus KMS, sistem manajemen pengetahuan. Itu yang pertama, menciptakan pengetahuan, menangkap pengetahuan, menyaring pengetahuan, menyimpan pengetahuan, mengatur pengetahuan, dan menyebarkan pengetahuan. Selanjutnya ada knowledge management. Jadi knowledge management itu adalah proses yang membantu organisasi memanipulasi pengetahuan penting yang terdiri dari bagian dari memori organisasi, biasanya dalam format yang tidak terstruktur. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu organisasi membuat penggunaan paling produktif dari pengetahuan yang telah terkumpul. Ada di KMS cycle. Yang pertama itu create knowledge. Oh, ini sudah saya katakan sebelumnya. Capture knowledge, refine knowledge, store knowledge, manage knowledge, dan disseminate knowledge. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, telekomunikasi dan jaringan. Sebentar, saya minum dulu. Nah, telekomunikasi dan jaringan. Kedua hal ini saling berhubungan ya. Jaringan perusahaan dan jaringan perusahaan. Telekomunikasi dan teknologi jaringan itu adalah bisnis dan kumpulan antar jejaring, dan perubahan cepat bisnis telah menjadi perusahaan dalam jaringan. Nah, tren dalam telekomunikasi. Telekomunikasi itu adalah pertukaran informasi dalam segala bentuk, seperti suara, data, teks, video, file, audio, dan sebagainya di seluruh jaringan. Nah, tren-trennya itu ada 3 ya. Tren industri. Tren industri itu terhadap penjual yang lebih kompetitif, pembawa, afiliasi, dan layanan jaringan yang dipercepat dengan diregulasi, dan pertumbuhan internet dan situs di seluruh dunia. Lalu ada tren teknologi. Tren teknologi ini terhadap penggunaan internet secara meluas, secara optik digital, dan teknologi nirkabel untuk menciptakan antar jaringan dan global berkecepatan tinggi untuk suara, data, tampilan, audio, dan komunikasi video. Lalu ada tren aplikasi terhadap pengguna internet yang bersub, intranet perusahaan, dan ekstranet antar organisasi
untuk mendukung bisnis elektronik dan perdagangan komersial, kolaborasi perusahaan, dan keuntungan strategis dalam pasar lokal dan global. Lalu, kegunaan bisnis dari internet. Kebanyakan perusahaan membangun situs bisnis elektronik dari perdagangan komersial itu untuk mencapai 6 nilai bisnis utama. Yang pertama itu menghasilkan penerimaan baru dari penjualan online. Kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Ketiga, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan iklan situs serta penjualan online. Keempat, meningkatkan loyalitas dari pelanggan saat ini melalui layanan dan dukungan situs pelanggan yang ditingkatkan. Kelima, mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi berbasis situs baru untuk produk yang sudah ada. Keenam, mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di situs. Peranan internet dan ekstranet. Internet itu kan merupakan sebuah jaringan di dalam sebuah organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti penjelajah situs dan server, protokol jaringan, publikasi dan basis data dokumen, dan lain-lainnya untuk menyediakan lingkungan serupa internet dan perusahaan untuk berbagi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan pendukung proses bisnis. Nilai bisnis dari intranet itu ada komunikasi dan kolaborasi, publikasi situs, ada operasi dan manajemen dalam bisnis, lalu ada manajemen portal intranet. Nah, extranet itu apa? Extranet adalah tautan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet dari sebuah bisnis dengan intranet pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Selanjutnya ada alternatif jaringan telekomunikasi. Nah, telekomunikasi adalah sebuah teknis tingkat tinggi bidang teknologi sistem informasi yang berubah dengan cepat. Kategorinya apa saja? Alternatif jaringannya itu ada jaringan, media, prosesor, perangkat lunak, saluran, topologi, dan arsitektur. Nah, jenis jaringan telekomunikasi. Ada jaringan luas atau WAN. Jaringan telekomunikasi yang melingkupi area geografis yang luas. Nah, ini disebut dengan jaringan area luas atau WAN, Wide Area Network. Lalu ada jaringan area lokal, LAN. Lalu ada jaringan virtual pribadi, VPN. Jaringan client ke server, komputasi jaringan, jaringan rekan ke rekan. Nah, teknologi kabel itu apa saja? Yang pertama, sepasang kabel berlilin. Kabelnya itu seperti lilin ya, lilin yang seribuan ulang tahun gitu. Lalu ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini yang kayak kita sambungkan dari TV ke apa ya, yang bawahnya itulah dua serat optik, serat yang ada di dalam kabelnya. Lalu ada proses telekomunikasi, modem, ada prosesor antar jaringan, multiplexer. Nah, fungsi manajemen jaringan itu ada 4. Yang pertama, manajemen lalu lintas, yaitu mengelola sumber jaringan dan lalu lintas untuk menghindari penimbunan dan pengoptimalan tingkat layanan telekomunikasi ke pengguna. Lalu ada keamanan, yaitu menyediakan keamanan dengan memberikan fungsi autentisasi, enkripsi, dinding menghalang, dan fungsi audit serta mendorong kebijakan keamanan. Ada pengawasan jaringan, yaitu memecahkan dan menjaga jaringan, menginformasikan pengelola jaringan dari masalah potensial sebelum mereka terjadi. Lalu ada perencanaan kapasitas, yaitu mensurvei sumber daya jaringan dan pola lalu lintas serta kebutuhan pengguna untuk menentukan seberapa baik untuk mengakomodasikan kebutuhan dari jaringan saat ia tumbuh dan berubah. Lalu selanjutnya kita akan membahas kasus ya. Contoh kasus untuk chapter 6. Ini saya ngambil contoh kasusnya itu bobolnya data pengguna dan mitra Uber. Nah, pada bulan November 2017,
Publik dikejutkan dengan pengakuan dari CEO Uber yang baru, Dara Khosrowshahi, bahwa data pengguna maupun mitra pengemudi Uber telah dibobol oleh peretas. Data yang berhasil dibobol peretas tersebut berupa nama, alamat email, serta nomor telepon sekitar 50 juta pengguna dan 7 juta mitra pengemudi dari seluruh dunia. Untungnya, informasi sensitif lainnya aman dari peretasan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata hal ini terjadi pada Oktober 2016. Dan Uber baru mengumumkannya setahun kemudian melalui blog resmi mereka. Parahnya, Uber sempat membayar tebusan kepada peretas agar mereka menghapus data yang berhasil didapatnya. Langkah ini dianggap sebagai upaya menutupi kasus tersebut tanpa adanya informasi lebih lanjut ke publik. CEO Uber mengatakan bahwa ia sendiri baru mengetahuinya dan langsung melakukan investigasi atas kasus tersebut. Namun ia memastikan bahwa tidak ada kecurangan dari oknum karyawan maupun pihak dalam Uber. Nah, untuk penyelesaiannya, kendati begitu, US Justice Department alias Kementerian Hukum Amerika Serikat telah memeriksa dugaan kasus kriminal, termasuk penggunaan software ilegal, pencurian hak kekayaan intelektual, dan penyuapan. Akibat pembobolan data ini, Uber telah memecat Chief Security Officer Joe Sullivan. Sullivan ini dikenal sebagai salah satu pejabat eksekutif Uber yang tersisa dari era Travis Kalanick. Tidak hanya Sullivan, Khosrowshahi juga memecat pengacara senior Uber, Clay Carr. Selain mengambil langkah tegas, Uber juga berupaya mencegah peretasan data pengguna dan mitra pengemudi terjadi kembali. Nah, si Khosrowshahi ini juga mengatakan, saya tidak bisa menghapus apa yang terjadi di masa lalu. Kendati begitu, saya berkomitmen kami akan belajar dari kesalahan ini. Saat ini, Uber juga merekrut Matt Olsen yang dulunya adalah pejabat National Security Agency atau NSA, sekaligus konsultan National Counter-Terrorism Center. Nah, Uber juga akan memberi pengumuman ke mitra pengemudi yang nomor plat kendaraannya telah diunduh. Perusahaan juga akan memberikan bantuan pengawasan dan perlindungan pencurian identitasnya. Sekian dari penjelasan materi TSI, Teknologi Sistem Informasi ini dari chapter 1 sampai dengan chapter 6 beserta contoh kasusnya untuk chapter 6. Saya harap dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah atau ada kurang, mohon dimaafkan.